Memang sangat tidak nyaman ketika kita harus berbicara tentang dosa. Akan tetapi inilah salah satu kenyataan hidup yang harus terus disadari dan pada akhirnya harus dimatikan dalam diri kita. Mari saudara, kita belajar dari sabda Tuhan. Halo pendengar Sabda Rohani yang setia dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Semoga saudara dan saya tetap berada dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari saudara, kita belajar dari Sabda Tuhan tentang dua kisah yang pastinya sudah sangat akrab di telinga kita. Kisah yang pertama adalah tentang seorang nabi yang karakternya suka memberontak. Ia melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk mempertobatkan Niniwe dengan naik kapal menuju Tarsis. Tahu ya, nabi siapa yang saya maksudkan di sini? Ya benar, Nabi Yunus. Kisah kedua adalah tentang seorang raja besar yang terpikat oleh kecantikan istri dari seorang perwira tentaranya bernama Uria. Siapakah nama raja ini? Ya betul, Raja Daud. Mari kita cermati kisahnya satu persatu. Ketika Yunus menghindari tugas panggilannya untuk mengabarkan berita agar rakyat Niniwe bertobat, ia menaiki sebuah kapal bersama orang-orang lainnya menuju ke Tarsis. Lalu apa yang terjadi? Kita baca Yunus 1 ayat 4-5. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Perlu digarisbawahi bahwa perbuatan Yunus membawa dampak buruk bagi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang ada di kapal ditimpa kengerian akibat angin ribut. Keadaan mereka sangat berbahaya sehingga hal ini membuat mereka begitu ketakutan. Kita beralih sejenak pada kisah yang kedua. Apa yang terjadi saat perbuatan Daud yang menyebabkan Batsheba mengandung? Lalu disusul dengan perbuatan Daud lainnya yang dengan sengaja membiarkan Uria suami Batsheba mati terbunuh dalam perang melawan suku Amon. Kita baca 2 Samuel 12 ayat 15. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Pada hari yang ketujuh, anak hasil hubungan Daud dan Batsheba meninggal. Kita bisa baca di ayat 18. Kita baca lagi 2 Samuel 13 ayat 1. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Dan ketika kita baca ayat-ayat selanjutnya, kita akan temukan beberapa kejadian seperti putra Daud yang ketiga bernama Absalom membunuh Amnon, saudara tirinya, sebagai pembalasan atas penodaan yang dilakukannya terhadap Tamar adik Absalom. Belum lagi Absalom yang melakukan pemberontakan terhadap Daud ayahnya sendiri. Lalu Absalom juga pada akhirnya mati. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari dua kisah ini? Kedua kisah ini mengajarkan adanya konsekuensi dari perbuatan yang memberontak terhadap Allah atau perbuatan yang jahat di mata Allah. Perbuatan-perbuatan demikian ini yang kita sebut sebagai dosa pada hakikatnya tidak bersifat pribadi, sekalipun dosa dilakukan secara pribadi. Dosa sangat berdampak dalam relasi. Dengan kata lain, dosa memiliki dimensi, baik itu pribadi maupun sosial. Artinya, yang menanggung getah akibat dosa
tidak hanya kita sendiri, tapi juga merambah keluarga, saudara, dan orang-orang lainnya. Sekali lagi saya katakan, yang menanggung getah akibat dosa tidak hanya kita sendiri, tapi juga merambah keluarga, saudara, dan orang-orang lainnya. Dengan demikian kita dapat mengatakan betapa buruknya dosa bagi si pelaku maupun orang lain. Sekalipun Daud sudah mengakui dan menyesali dosanya, hal ini tetap meninggalkan siksa dosa sementara. Daud harus menyaksikan kematian anaknya pada hari yang ketujuh. Lalu, apakah konsekuensi atau getah akibat dosa ini adalah sesuatu yang sifatnya seperti dendam yang diberikan Tuhan? Tentu tidaklah demikian. Ini berasal dari kodrat dosa itu sendiri. Seorang suami yang pemarah mengakibatkan keluarganya hidup dalam ketakutan dan dapat pula menyebabkan anak-anaknya tumbuh menjadi pemarah. Dosa adalah sebuah kenyataan hidup yang harus terus disadari, maka kita harus memilih dosa atau Tuhan yang harus mati dalam hidup kita. Jika dosa menguasai hidup kita, hidup Allah dalam diri kita akan dimatikan. Sebaliknya, jika Allah menguasai hidup kita, dosa dalam diri kita akan dimatikan. Jangan berkata, betul aku sudah berdosa, tetapi apakah menimpa diriku? Sebab Tuhan panjang hati. Jangan menyangka pengampunan terjamin sehingga kita menimbun dosa demi dosa. Jangan berkata, memang belas kasihannya besar, dosaku yang banyak ini pasti diampuninya, sebab baik belas kasihan maupun kemurkaan ada pada Tuhan dan geramnya turun atas orang jahat. Jangan menunda-nunda berbalik kepada Tuhan. Jangan kau tangguhkan dari hari ke hari, sebab tiba-tiba meletuslah kemurkaan Tuhan dan pada saat hukuman engkau dihancurkan. Janganlah hendaknya kita bersembunyi di balik kasih karunia Allah, sebab kemurahan Allah dimaksudkan supaya kita mau bertobat, dan juga Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari saudara, kita lebih lagi melihat ke dalam diri kita, apakah masih ada dosa yang tersembunyi? Seperti halnya baju putih yang mulai menguning harus segera dikelantang agar kembali berkilau putihnya, demikian pula kita harus mematikan semua dosa agar kita menjadi manusia yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, sehingga cahayanya bersinar terang dalam diri kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.